wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berdiskusi kembali di mata kuliah supervisi dan penjaminan mutu. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang praktik dan pengembangan learning organization professional learning community. Kami di sini berempat, ada Teh Evi, Teh Rina, Teh Ella, dan saya sendiri. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Teh Evi. Silahkan Teh Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian dari learning organization. Nah, merupakan suatu langkah penerapan pembelajaran dalam organisasi sehingga organisasi tersebut menjadi sebuah organisasi pembelajar. Dalam sebuah sekolah, untuk menjadi sebuah organisasi pembelajar, anggota dari organisasi tersebut harus mengembangkan dirinya sendiri sebagai anggota pembelajar, yakni anggota yang selalu belajar dan mengembangkan potensi dirinya dan kapasitasnya sebagian dari organisasi yang profesional. Lalu, learning organization merupakan pengembangan dari proses pembelajaran individu yang selama ini diterapkan dan dirasa kurang mampu memuaskan. Nah, karena hanya mengembangkan kemampuan guru secara individual dan belum memberikan kontribusi pada perubahan budaya secara kondisional di sekolah sehingga terjadi penguatan budaya di sekolah. Nah, contoh dari kegiatan pembelajaran individu yang biasa dilakukan bisa berupa diklat ya, atau pelatihan-pelatihan seperti itu. Namun seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa terkadang pembelajaran individu itu tidak berjalan secara maksimal karena seringkali hanya dimanfaatkan untuk pribadi. Nah, guru cenderung memiliki kurang kebebasan dalam menerapkan pengetahuan yang didapatnya di sekolah. Nah, lalu pembelajaran organisasi merupakan suatu proses perolehan pengetahuan, penyaluran informasi, penerjemah informasi, dan penyiapan informasi ke dalam organisasi. Nah, kegiatan ini terdiri dari 3 aspek menurut M. Chesan dan Glenow ya. Yang pertama ada perolehan pengetahuan, ada pembagian pengetahuan, lalu ada penggunaan atau pemanfaatan atau penerapan pengetahuan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pengertian learning organization. Selanjutnya, B. Pengembangan learning organization. Unsur-unsur learning organization yaitu pembelajaran atau learning, organisasi atau organization, orang atau people, pengetahuan atau knowledge, dan yang terakhir teknologi. Selanjutnya, learning organization dilakukan dengan penggunaan 3 jenis pendekatan. Yang pertama ada pembelajaran adaptif. Pembelajaran adaptif terjadi saat anggota organisasi merefleksikan pengalaman-pengalaman masa lalu, kemudian memodifikasinya di dalam bentuk tindakan-tindakan masa depan. Yang kedua, ada pembelajaran antisipatif. Pembelajaran antisipatif merupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan dari impian berbagai masa depan sekolah, yakni dengan menghindari hasil-hasil negatif, pengembangan pengalaman-pengalaman melalui identifikasi pengulangan terbaik. Yang terakhir ada pembelajaran tindakan. Pembelajaran tindakan ini merefleksikan kenyataan pada saat ini berbasis real time dan menerapkan pengetahuan itu untuk mengembangkan individu guru, kelompok guru, dan organisasi sekolah. Yang ketiga ada pengertian professional learning community.
Ini juga merupakan komunitas belajar di mana setiap guru tanpa terkecuali dapat berkembang sebagai seorang profesional untuk mencapai tujuan ini. Maka, guru harus dapat membuka kelasnya terhadap sesama rekan guru lainnya. Dan dengan melalui forum refleksi, forum guru dapat membentuk kolegialitas yang saling belajar di dalam sekolah, bertujuan untuk mengaktualisasi diri serta meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan. Selanjutnya, pengembangan Professional Learning Community atau PLC. Awalnya orang-orang yang berkumpul dan berdiskusi pada komunitas tersebut hanya terbatas pada guru saja. Kemudian berkembang menjadi tidak jelas batasannya, bukan hanya guru tetapi juga staf-staf sekolah lainnya. Selain itu, bukan hanya terdapat antara satu sekolah dengan orang-orang di sekolah lain, tetapi juga dengan orang-orang yang tidak bekerja di sekolah atau di instansi pendidikan, seperti tenaga kesehatan, psikolog, dosen perguruan tinggi, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan tema dialog dalam upaya peningkatan kualitas tersebut. Selanjutnya, pengembangan komposisi dan pengetahuan dalam Professional Learning Community mengenai perluasan sistem keanggotaan dan basis pengetahuan Professional Learning Community adalah sebagai berikut. Yang pertama, Professional Learning Community sebagai komunitas guru, yaitu definisi awal dari Professional Learning Community ini. Basis pengetahuannya, pengetahuan pedagogik dan pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan ilmu mendidik. Selanjutnya diperluas dengan melibatkan staf pendukung, pengelola, penyelenggara komite pendidikan, dan peserta didik keanggotaan PLC-nya dalam satu sekolah. Nah, basis pengetahuannya, pengetahuan profesional lainnya seperti pengetahuan mengenal kebutuhan-kebutuhan belajar khusus, pengetahuan mengenal peserta didik, lalu pengetahuan di luar pendidikan seperti kecerdasan finansial. Selanjutnya diperluas antara beberapa sekolah dengan melibatkan jaringan dalam satu wilayah. Nah, basis pengetahuannya akses pada jumlah basis pendidikan sejenis lebih besar. Contohnya misal komunitas guru PAUD kecamatan. Nah, jadi basis pengetahuannya sejenis tentang kepaudan, hanya saja basisnya menjadi lebih besar. Lalu diperluas kepada pihak-pihak luar sekolah dengan melibatkan orang tua. Basis pengetahuannya pengetahuan lokal dan pengetahuan mengenal karakteristik peserta didik yang mendalam. Jadi mungkin bertujuannya untuk mengetahui pengetahuan lokal tentang keadaan sekitar di sekolah tersebut. Nah, selain itu juga mengetahui untuk mengenal karakteristik peserta didik yang lebih mendalam dari orang tuanya. Lalu diperluas dengan melibatkan komunitas yang lebih luas dan layanan-layanan di sekolah. Basis pengetahuannya pengetahuan profesional lainnya seperti kesehatan, urusan sosial, bisnis, dan lain-lain. Lalu diperluas kepada lintas negara dengan melibatkan partisipan yang berbeda indeks budaya. Basis pengetahuannya pengetahuan lintas budaya. Indonesia sendiri telah memfasilitasi para guru untuk berhimpun, bermusyawarah, saling memperbaiki satu sama lain lewat peer monitoring melalui wadah kelompok seperti kelompok kerja guru atau KKG, lalu musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Nah, melalui forum ini, mereka bisa berdiskusi mengenai berbagai hal. Hanya saja, memang asosiasi ini belum memiliki hukum yang melegalkan pemerintah untuk mengalokasikan dana belanja untuk memfasilitasi kegiatan para guru. Nah, setahu saya, memang kegiatan seperti KKG tersebut biasanya difasilitasi atau dibiayai oleh masing-masing, oleh guru, atau mungkin paling dibiayai oleh instansi tempat guru tersebut mengajar. Nah, yang mana hal tersebut pasti menjadi salah satu hambatan dalam usaha peningkatan profesionalitas guru, yang mana tentu dalam hal biaya ya. Nah, para guru seharusnya difasilitasi agar terlibat secara aktif dalam proses saling belajar dan berkolaborasi dalam memecahkan persoalan yang mereka hadapi di sekolah melalui komunitas belajar profesional ini. Di sana mereka bisa saling mengobservasi pembelajaran satu sama lain, berdiskusi dan merefleksikan pengalaman mengajar masing-masing. Komunitas belajar yang terbentuk bisa membangun kolegialitas. Yang paling utama, sikap kemandirian guru dalam belajar akan semakin terlatih. Nah, teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok kami. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.